warahmatullahi wabarakatuh. I would like to invite you to thank Allah Subhanahu wa Ta'ala and the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, saya masuk momennya disambut berada di pondok pesantren Darul Bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rabbi a'udzubika minasy syaithin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, rahmat Allah senantiasa tercurah bagi kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dapat dipertemukan kembali di tempat yang insya Allah penuh akan keberkahan ini. Walaupun terhalang oleh jarak, tak menghentikan kita untuk senantiasa mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sedikit mengapa kita harus mondok. Anak muda zaman sekarang pasti akan langsung merespon, iyalah di pondok kan pendidikannya nggak terjamin. Setelah itu lingkungan di pondok tidak mengikuti zaman, tidak mengikuti tren yang terbaru. Situ di pondok pegangannya kitab terus. Emang yakin bisa sukses dengan megang kitab? Kan kita masih muda juga, masih panjang perjalanannya. Sebenarnya Allah telah turunkan di dalam Al-Quran, Quran surah Az-Zuriyat ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamu wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya katakanlah, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat menerima pelajaran. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya, dan menuntut ilmu itu wajib bagi kita sebagai manusia. Apalagi kita sebagai wanita akan menjadi ibu dan madrasah pertama bagi anak. Ada dikatakan di dalam kitab Ahlakil Banat juz 1, jika ranting pohon yang telah besar, ia akan sulit untuk dibentuk. Dan apabila kita paksa, pohon itu akan patah. Sebagai contoh, pohon kamboja. Jika apabila pohon itu masih kecil, kita disuruh untuk merangkai pohon itu. Karena batangnya masih lunak untuk kita kelok-kelokkan. Tapi ketika pohon itu telah besar, ia masih bisa untuk dibentuk, tapi hasilnya tidak sempurna. At-ta'limu fi sighari kanafshi 'alal hajar. Menuntut ilmu di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Mengapa dikatakan demikian? Karena jika kita menuntut di masa kecil kita, ilmu itu akan menancap di hati kita. Maka itulah dikatakan seperti mengukir di atas batu. Ilmu itu akan susah dan lama untuk hilangnya. Dan sebaliknya, jika menuntut ilmu di masa tua kita ibarat mengukir di atas air. Ilmu itu akan mudah untuk hilangnya. Lalu apa janji Allah bagi thalibun ilm, bagi orang yang menuntut ilmu? Allah akan naikkan derajat orang yang berilmu dengan 700 derajat dari orang biasa. Dan di mana perbedaan derajat dari satu derajat ke derajat yang lain itu perjalanannya 500 tahun. Dan Allah akan berikan kemuliaan bagi orang yang menuntut ilmu. Dan jika Allah telah cinta kepada seorang hambanya, Allah akan memanggil Jibril. Ya Jibril, ana uhibbu, ana cinta pada hambaku yang ini. Jika aku cinta, maka engkau juga harus cinta. Dan katakanlah kepada penduduk langit dan bumi bahwa aku cinta kepada hambaku yang ini.
seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh akan kemuliaan. Apa kata Rasulullah? Ana madinatul ilm. Saya ini kotanya ilmu. Ilmulah yang memberikan kita kemuliaan. Maka banyak-banyaklah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad agar kemuliaan, agar keberkahan beliau dapat hadir dalam diri kita. Jika zaman sekarang kita seperti bisa ambil contoh sebagai Habib Syekh dengan lautan solawatan beliau dapat mengundang jutaan manusia. Jika kita pikir beliau hanyalah menandungkan solawat, tapi mengapa beliau bisa begitu dicintai oleh penduduk bumi? Ialah karena kemuliaan yang telah hadirkan, karena keberkahan, karena derajat beliau yang telah Allah tinggikan. Dan sebenarnya dari kemuliaan ilmu yang telah kita dengar tadi ini, ilmu apa yang harus kita cari? Ialah ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik, ilmu yang dapat mengenalkan kita kepada Sang Pencipta. Ini kembali kepada awal. Ini mengapa alasan mengapa kita harus mondok. Alhamdulillah, hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat bagi pemirsa Davi TV yang sedang mendengarkan, dan khususnya bagi saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, komen, and subscribe. Dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya dari channel Davi TV. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.